Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intern Sofiani dengan NIM C1B023087. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang perjanjian kinerja dan juga pengembangan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, yang pertama adalah definisi dari perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen formal yang disepakati antara atasan dan bawahan ataupun antara organisasi dan individu yang biasanya berisi target kinerja di mana hal ini harus dicapai dalam periode tertentu. Ada juga indikator kinerja utama atau KPI untuk mengukur keberhasilan, tanggung jawab masing-masing pihak, sumber daya yang disediakan untuk mencapai target dan juga mekanisme evaluasi dan umpan balik. Di mana perjanjian ini menjadi dasar dalam manajemen kinerja untuk memastikan keselarasan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Perjanjian kinerja sendiri itu telah diatur oleh dasar hukum oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari perjanjian kinerja. Tujuan pertama adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Jadi perjanjian kinerja ini menciptakan sistem tanggung jawab yang jelas di mana setiap individu itu harus memahami dengan tepat apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini dalam praktiknya berarti setiap target dan indikator kinerja itu harus terdokumentasi secara tertulis agar proses penilaian menjadi lebih objektif karena berbasis data dan juga dapat meminimalisir ruang untuk menyangkal ataupun alasan yang tidak jelas, di mana hal ini dapat menciptakan budaya kerja yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan kedua yaitu memastikan keselarasan antara tujuan antar individu, tim, dan juga organisasi, di mana perjanjian kinerja ini berfungsi sebagai alat strategic alignment yang dapat menghubungkan pekerjaan sehari-hari dengan visi perusahaan yang dapat memastikan energi dan sumber daya itu lebih terfokus pada prioritas organisasi. Dapat juga menciptakan sinergi antar departemen agar mengurangi duplikasi pekerjaan ataupun konflik kepentingan. Tujuan ketiga adalah memberikan kejelasan ekspektasi kerja, di mana fungsi penting perjanjian kinerja adalah sebagai dokumen referensi yang menghilangkan ambiguitas dalam standar kinerja yang dapat menjadi pedoman perilaku kerja yang diharapkan, lalu dapat meminimalisir misi terprestasi tentang kualitas kerja yang diinginkan yang dapat menjadi dasar untuk memberikan feedback yang konstruktif. Tujuan keempat sebagai alat untuk evaluasi dan pengembangan karyawan, di mana perjanjian kinerja itu menjadi fondasi utama yang efektif dengan menyediakan baseline yang jelas untuk penilaian kinerja yang dapat mengidentifikasi gap kompetensi secara spesifik, lalu memberikan dasar objektif untuk keputusan promosi ataupun mutasi dan juga memandu penyusunan Individual Development Plan atau IDP. Tujuan terakhir yaitu mendorong perbaikan berkelanjutan. Perjanjian kinerja ini dapat mendorong budaya Kaizen melalui siklus review dan penyempurnaan target secara berkala. Lalu ada mekanisme umpan balik yang terstruktur, insentif untuk inovasi dan peningkatan proses, dan pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan. Selanjutnya kita masuk ke manfaat perjanjian kinerja. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Manfaat pertama itu adanya pertanggungjawaban yang jelas, di mana perjanjian kinerja itu dapat membantu memastikan bahwa setiap karyawan ataupun unit kerja itu dapat bertanggung jawab atas kinerjanya. Hal ini dapat menciptakan budaya akuntabilitas di dalam organisasi. Yang kedua, transparansi dalam kerja, di mana dokumen dalam perjanjian kinerja itu biasanya menyediakan informasi yang jelas mengenai ekspektasi kinerja dan hasil yang diinginkan, sehingga semua pihak itu dapat memahami tujuan yang harus dicapai. Ketiga adalah pengukuran kinerja. Di dalam perjanjian ini memungkinkan sebuah organisasi untuk mengukur dan juga memantau pencapaian target secara objektif. Yang penting untuk evaluasi dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang keempat adalah meningkatkan kinerja. Dengan adanya tolak ukur dan indikator kinerja, perusahaan ini dapat
melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir adalah dasar pemberian penghargaan dan sanksi, di mana perjanjian kinerja itu menjadi dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan, yang dapat berujung pada sistem penghargaan bagi pegawai yang berprestasi ataupun sanksi bagi yang tidak memenuhi target. Selanjutnya, manfaat bagi karyawan. Yang pertama, tuntutan kerja yang jelas. Jadi, karyawan mendapatkan kejelasan mengenai apa yang diharapkan dari mereka, termasuk target dari indikator kinerja, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam bekerja. Yang kedua, adanya kesempatan dalam mengembangkan diri, di mana perjanjian kinerja itu seringkali disertai dengan rencana pengembangan individu yang dapat membantu karyawan dalam meningkatkan keterampilan dan juga kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah motivasi dan kepuasan kerja. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai target kinerja, karyawan ini cenderung lebih merasa termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karena mereka merasa dihargai dan juga diperhatikan dalam proses pengembangan karir mereka. Yang keempat adalah umpan balik yang berkala. Jadi karyawan ini mendapatkan evaluasi kinerja secara rutin yang dapat dijadikan sebagai perbaikan dan juga penyesuaian diri agar lebih produktif. Kita masuk ke tahapan dalam penerapan perjanjian kinerja. Tahapan yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Jadi kita harus mengidentifikasi tujuan dari sebuah organisasi. Lalu kita juga mengkaji regulasi yang terkait dan juga kita dapat merumuskan sasaran indikator KPI atau Key Performance Indicator dan target menggunakan kriteria SMART. Tahapan kedua yaitu penyusunan dokumen PK, yaitu dengan menggunakan komponen dokumen seperti sasaran strategis, indikator kinerja seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Lalu ada rencana aksi seperti timeline, sumber daya, dan penanggung jawab. Lalu mekanisme evaluasi. Tahapan ketiga adalah sosialisasi dan komitmen, yaitu melakukan pelatihan tentang mekanisme PK untuk seluruh pihak yang terlibat. Melakukan juga komunikasi dengan semua pemangku kepentingan paham untuk tujuan dan manfaat PK. Tahapan yang keempat yaitu implementasi dan monitoring, yaitu melaksanakan aksi seperti eksekusi rencana sesuai dengan timeline. Yang kedua, melakukan monitoring secara berkala. Tahapan kelima adalah evaluasi kinerja, yaitu dengan melakukan pengukuran hasil dan juga melakukan feedback dengan memberikan umpan balik kepada individu ataupun tim yang sesuai dengan capaian. Tahapan keenam adalah review dan pengembangan, yaitu dengan menyusun laporan untuk rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya dan menyesuaikan PK seperti revisi indikator ataupun target jika ada perubahan strategi organisasi. Tahapan yang terakhir yaitu penghargaan atau konsekuensi, di mana bisa diberikan reward atau punishment seperti memberikan insentif untuk kinerja yang excellent atau melakukan coaching atau sanksi jika target tidak tercapai. Selanjutnya adalah perkembangan perjanjian kinerja di era digital. Yang pertama, dapat memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya platform digital, penyusunan perjanjian kinerja itu bisa dilakukan secara bersama-sama, secara online. Hal ini dapat memudahkan semua pihak untuk memberikan masukan dan juga menyetujui isi dokumen tanpa harus bertemu langsung. Yang kedua, dapat menggunakan teknologi untuk monitoring, di mana sistem digital itu dapat digunakan untuk memantau kinerja secara langsung. Misalnya, aplikasi dapat menunjukkan sejauh mana target tercapai dalam waktu nyata, sehingga jika ada masalah bisa segera ditangani. Yang ketiga, transparansi itu jauh lebih tinggi. Karena dengan sistem digital, informasi tentang kinerja itu dapat diakses oleh semua pihak terkait termasuk publik. Jadi, hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, dapat digunakan sebagai pelatihan dengan dukungan digital. Jadi karyawan ini dapat mengikuti pelatihan online untuk memahami bagaimana cara mencapai target kinerja mereka dengan lebih baik, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Yang terakhir, dengan teknologi digital itu dapat menganalisis data lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan teknologi, data kinerja itu dapat dianalisis untuk memahami tren dan pola. Hal ini dapat membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan
kinerja di masa depan. Tantangan yang mungkin dihadapi dalam perjanjian kinerja. Yang pertama, adanya ketidakjelasan target dan indikator, di mana target yang tidak smart itu dapat menyulitkan evaluasi, sehingga indikator kinerja terlalu umum atau tidak terukur secara objektif. Yang kedua, kurangnya komitmen dari pihak yang terkait. Pimpinan atau pegawai mungkin tidak serius memandang PK sebagai alat pengukuran kinerja, atau juga budaya kerja itu belum berorientasi pada hasil. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya, di mana ketidakcukupan anggaran, SDM, ataupun fasilitas pendukung untuk mencapai target, sehingga alokasi sumber daya tidak sejalan dengan prioritas PK. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi yang lemah. Hal ini terjadi karena sistem pemantauan tidak real time ataupun tidak konsisten, sehingga evaluasi bersifat formalitas saja tanpa umpan balik untuk perbaikan. Yang kelima, adanya perubahan lingkungan eksternal, di mana faktor di luar itu misalnya seperti perubahan kebijakan, ada bencana alam, ataupun krisis ekonomi dapat mempengaruhi pencapaian target. Yang keenam adalah ketidaksesuaian antara PK dan rencana. Jadi target PK ini tidak selaras dengan visi misi organisasi atau rencana jangka panjang. Yang terakhir adalah resistensi dari pegawai. Jadi biasanya ada penolakan karena beban kerja tambahan ataupun ketakutan terhadap suatu penilaian kinerja, yang menjadi persepsi bahwa PK ini hanya beban saja tanpa ada manfaat yang nyata. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus, yaitu dengan judul Perjanjian Kinerja di PT Pertamina. Hal ini dilatar belakangi dengan Pertamina itu sebagai perusahaan BUMN migas yang mempunyai target besar setiap tahun seperti menambah produksi minyak dan gas, memperbaiki kilang minyak agar lebih modern, dan juga mengurangi polusi dengan energi lebih bersih. Agar target ini jelas dan terukur, Pertamina memakai perjanjian kinerja semacam kontrak antara direksi Pertamina dengan Kementerian BUMN yang berisi apa yang harus dicapai, seperti produksi minyak 700.000 barel per hari, dan juga bagaimana mengukurnya dengan laporan triwulan, dan juga apa konsekuensinya jika hal ini berhasil akan diberi bonus, jika gagal akan diberi sanksi. Masalah yang dihadapi, masalah pertama itu adalah target versus realita di sektor pengolahan. Jadi target PK-nya itu meningkatkan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan dan juga Grassroots Refinery, di mana masalahnya yang muncul itu proyek RDMP di Cilacap dan Balikpapan itu terlambat 2-3 tahun pada tahun 2023 karena adanya hambatan regulasi, dan juga adanya keterlambatan pengadaan material karena dampak COVID-19, dan juga adanya konflik lahan dengan masyarakat, sehingga anggaran itu membengkak sampai 15% hingga 20% akibat inflasi dan perubahan desain. Masalah yang kedua itu target transisi energi, di mana target PK-nya itu dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 30% pada tahun 2025. Masalah yang muncul yaitu ketergantungan pada operasi migas konvensional yang tinggi emisi, ataupun juga proyek EBT itu belum mencapai skala ekonomis. Masalah ketiga, kinerja keuangan, di mana target PK itu harus mendapatkan laba bersih sebanyak 50 triliun pada tahun 2023. Masalahnya, fluktuasi harga minyak dunia akibat perang Rusia-Ukraina dengan beban subsidi BBM yang tidak terduga. Solusi yang digunakan yang pertama melakukan restrukturisasi proyek kilang dengan melakukan mitigasi regulasi seperti koordinasi insentif dengan Kementerian ESDM dan KLHK untuk percepatan perizinan dengan risk-sharing, yaitu melibatkan kontraktor asing dengan skema EPC, dan juga anggaran itu mengajukan revisi PK untuk penyesuaian target waktu dan biaya. Solusi yang kedua adalah melakukan strategi transisi energi dengan menginvestasi di geothermal, misalnya seperti proyek Lumut Balai, mengembangkan biofuel berbasis kelapa sawit, dan juga carbon capture, yaitu implementasi teknologi CCS di lapangan migas. Solusi ketiga yaitu manajemen subsidi, dengan memperoleh kompensasi subsidi melalui mekanisme harga eceran tertinggi.
dan juga melakukan efisiensi internal, yaitu mengoptimalisasi rantai pasok untuk tekan biaya distribusi. Hasil yang didapatkan yang pertama, produksi minyak hasilnya kurang, yaitu 25.000 barel dari target per hari karena kendala lapangan minyak tua. Yang kedua, proyek kilang baru dengan proyek yang masih berjalan dan baru setengah yang selesai. Yang ketiga, pengurangan emisi karbon ini masih dalam proses tetapi belum mencapai target. Yang keempat, laba bersih hampir mencapai target tetapi masih kurang 5 triliun karena harga minyak tidak stabil. Yang kelima, untuk reward itu diberikan kepada direktur yang berhasil menyelesaikan 50% proyek kilang tetap mendapatkan bonus 75%. Tetapi, tim yang proyeknya terlambat dapat sanksi penundaan promosi. Kesimpulannya adalah perjanjian kinerja adalah dokumen formal antara atasan dan bawahan yang memuat target, KPI, tanggung jawab, dan juga mekanisme evaluasi untuk menyelaraskan tujuan individu dengan organisasi. Hal ini diatur dalam Perpres nomor 29 tahun 2014 dengan manfaatnya yang mencakup peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pengembangan SDM. Yang penerapannya itu meliputi penyusunan, implementasi, monitoring, dan juga evaluasi berbasis teknologi digital. Dengan tantangan utamanya yaitu target yang tidak realistis, kurangnya komitmen, serta resistensi karyawan. Jika hal ini dikelola dengan baik, perjanjian kinerja menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan pengembangan karyawan. Sekian video pemaparan saya kali ini. Maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.